Salam sejahtera untuk kita semua, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kita bersama-sama dalam program Lentera Gereja Kristen Jawa Mergangsan. Kita hendak merenungkan menghayati Sabda Tuhan. Terlebih dahulu, perkenalkan, nama saya Pendeta Samuel Adi Nugroho. Saya melayani di Gereja Kristen Jawa Guntur Geni di Kapanewon Serandaan, Bantul. Dan saya juga pengajar pendidikan agama Kristen di beberapa sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Baiklah, dalam Lentera pagi hari ini kita bersama-sama akan merenungkan Sabda Tuhan yang pembacaannya saya ambilkan dari Kitab Hagai. Kitab Hagai itu ada di Perjanjian Lama menjelang bagian akhir. Kitab Hagai pasal 1 akan saya bacakan ayat 12 sampai dengan 14. Hagai pasal 1 ayat 12 sampai dengan 14 yang demikian firman-Nya. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar dan selebihnya dari bangsa itu, mendengarkan suara Tuhan Allah mereka dan juga perkataan Nabi Hagai sesuai dengan apa yang disuruhkan kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan, maka berkatalah Hagai utusan Tuhan itu menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu demikian. Aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosua bin Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam Allah mereka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan yang mau merenungkannya. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, barangkali dalam kehidupan kita juga pernah mengalami apa yang tertulis di dalam firman Tuhan. Kalau kita membaca di ayat-ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-11, akan saya bacakan demikian. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan Allah semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Itu adalah suatu situasi yang barangkali kita hadapi. Dari sini kita belajar bahwa dalam sejarah bangsa Israel pada masa pasca pembuangan atau pembuangan di Babel, setelah bangsa Israel diasingkan dari tanahnya,
oleh Raja Nebukadnezar dari Babel, mereka akhirnya dibebaskan dan diizinkan untuk kembali ke Yerusalem untuk membangun kembali bait suci dan kota mereka. Namun, setelah mereka kembali, mereka menjadi lamban dan dalam memulai pembangunan bait Allah. Di kitab Hagai mencatat bahwa rakyat Israel sibuk dengan urusan mereka sendiri. Mereka mengabaikan pekerjaan membangun rumah Allah. Hagai sebagai nabi dipanggil Allah untuk menegur dan memotivasi umatnya agar kembali berfokus pada membangun bait Allah. Nah, maknanya bagi kita pada saat ini adalah betapa pentingnya kita itu memberikan prioritas kepada urusan Allah, mengutamakan kerajaannya. Pesan dari kitab Hagai mengingatkan kepada kita semua pentingnya memiliki tujuan yang benar di dalam hidup, yaitu mengutamakan hubungan kita dengan Tuhan dan berinvestasi di dalam pekerjaannya. Karena ketika kita menjalani kehidupan dengan fokus kepada Tuhan, Dia akan memberkati dan memberikan kepuasan sejati di dalam hidup kita. Amin. Mari kita masuk dalam saat hening. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini memberikan semangat kami, semangat pagi atas sapaan firman yang mengingatkan kembali kami betapa pentingnya kami memiliki tujuan yang benar di dalam hidup kami, yaitu mengutamakan hubungan kami dengan Tuhan. Memang Tuhan, kami menjalani kehidupan ini bisa membuat diri kami larut dalam kebutuhan-kebutuhan duniawi. Namun semuanya itu tidak menjadikan kami puas. Ada saja hal-hal yang bisa menggagalkan rencana kami. Ada bisa hal-hal yang membuat kami tidak bersemangat kembali. Firman Tuhan pada saat ini mengingatkan, menyemangati kami semua betapa Tuhan punya rencana dalam kehidupan kami melalui firman-Mu. Kiranya ya Tuhan, semangat firman Tuhan pada pagi hari ini untuk mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami, maka Tuhan akan memberkati, memberikan kepuasan bagi kami. Senantiasa kami ingat dan kami jalani untuk fokus kepada rancangan dan karya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa dan kesalahan kami. Kami memohon berkat Tuhan dan berpengharapan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Demikian Lentera Pagi Gereja Kristen Jawa Mergangsan. Kiranya kasih karunia Tuhan, kasih Allah Bapa, dan penyertaan kuasa Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kita. Haleluya. Amin.